Bu, suruh masuk. Ya, masuk dulu. Ya, masuk aja dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali di dalam program Sinau Kapal. Kali ini saya akan mengambil tema tentang apa itu yang disebut dengan kelompok daripada kren kapal. Kita kadang-kadang menuju ke pelabuhan, melihat ada kren kapal yang bentuknya berbagai macam, ya. Ada yang bentuknya dengan hidrolis, ada yang bentuknya ada menggunakan sling, ya. Ada yang ada boomnya, ada winch-nya. Untuk jenis kapal kargo kayak apa, untuk kapal yang tanker kayak apa, kapal ya macam-macam. Ada kren yang di atas apa namanya, di atas tongkang, ya. So semuanya itu ternyata di dalam istilah alat angkat ini di dunia ini, ya, dari seluruh dunia ini dibagi alat angkat itu cuma ada 3 jenis alat angkat. Setelah kita analisa dari semuanya, ya, seluruh alat angkat yang ada di kapal, itu ternyata ada yang disebut hanya dengan 3 jenis atau 3 kategori, ya, 3 kategori alat angkat. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang 3 kategori tersebut. Jadi supaya kalau kita di laut sudah tahu, oh ini sebenarnya kategori alat angkat ini, dan ini kategori alat angkat ini, dan ini dikategorikan alat angkat ini. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan itu. Dan ini fungsinya adalah untuk proses sertifikasi daripada alat angkat tersebut. Pengujiannya berbeda-beda, ya. Dari alat angkat A, B, dan C ini berbeda-beda. Oke, kita mulai satu persatu, ya. Setelah saya mengambil satu data-data, ya, ternyata baik itu badan klasifikasi di dunia, ya, Lloyd Register, DNV, Germanische Lloyd, RINA, kemudian Bureau Veritas, ya. Terus yang di Asia itu ada namanya Nippon Kaiji Kyokai kelas NK, ada namanya CCS, ya, Korean Register of Shipping KR, ya. Kemudian Indian Register, bahkan BKI sendiri, ya, Biro Klasifikasi Indonesia selaku Badan Klasifikasi Nasional, di mana saya bagian daripada Biro Klasifikasi Indonesia. So, badan klasifikasi biasanya mendapatkan otorisasi, ya, mendapatkan otorisasi oleh pihak pemerintah, ya, pemerintah suatu negara. Misalnya bendera kapalnya itu bendera Singapura, ya, Singapura menunjuk berapa badan klasifikasi, dan badan klasifikasi tersebut salah satunya bisa ditunjuk untuk melakukan sertifikasi terhadap alat-alat angkat. Di samping itu juga ada lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah, ya. Biasanya menganut ke
standar ya, standar yang lain, standar ISO atau standar yang lain lah ya. Nah, Pak, apakah standarisasi ISO, standarisasi badan klasifikasi, atau standar yang diadopsi pemerintah itu berbeda-beda? Bisa saja standar pemerintah tinggi, bisa saja yang lainnya rendah. Bisa kebalikannya, standar yang lainnya tinggi, standar pemerintah rendah. Bisa saja sama, ya, bisa saja sama. Namun biasanya kalau kelas itu mempunyai standar tersendiri, ya, namanya lifting appliance rule, ya, punya standar tersendiri untuk lifting appliance. Nah, berbicara lifting appliance, alat angkat ini boleh dibilang alat angkat itu sama ya dengan apa yang kita sebut dengan namanya crane. Baik, itu namanya kategorisasi ya. Kategorisasi daripada alat angkat atau crane ini itu biasanya digolongkan dalam kriteria fungsinya. Ada fungsi untuk mengangkat di sekitar kapal saja ya. Ada yang digunakan untuk mengangkat, ada digunakan untuk mengangkat kapal ke kapal lain. Nah, itu apa itu? Dari kapal ke kapal lain atau dari kapal ke laut. Nah, dari kapal ke laut. Nah, dari kapal sampai ke dasar laut. Nah, crane-nya jenisnya apa? Dan ini berbeda-beda. Ya, jadi mulai sekarang sudah bisa membedakan antara dari kapal di dalam kapal sendiri, muatannya, pemindahannya, ya, terjadi perpindahan, atau kapal ke kapal lain, kapal ke laut, atau laut kapal ke dasar laut, ya, ya, atau kebalikannya, dari dasar laut diambil ke kapal, atau dari permukaan laut, ya, ditarik ke kapal, atau dari Parka kargo hold ditarik ke belakang, atau dari parka kargo hold ditarik ke pelabuhan, atau dari pelabuhan ditarik ke kapal. Itu mempunyai jenis-jenis tersendiri dan dibagi dalam 3 kategori besar. Ini yang kadang-kadang kita sebagai praktisi maritim kadang-kadang sulit untuk membedakan. Nah, saya dulu mengalami kesulitan untuk memilih termasuk kategorinya apa. Ternyata persyaratannya berbeda-beda. Nah, hari ini saya akan membahas kategorisasinya. Nanti pada kesempatan yang lain saya akan membahas persyaratannya yang berbeda-beda tersebut. Kawan-kawan semua, setiap alat angkat di atas kapal harus dikategorikan. Karena kalau tidak dikategorikan, nanti pihak yang memberikan sertifikasi itu akan ambigu ya, atau mempunyai interpretasi yang berbeda-beda, sehingga kita harus bisa mengkategorisasikan ya. Nah, apa kategori yang pertama? Kategori yang pertama disebut crane kapal atau ship crane atau vessel crane. Ini yang pertama, crane kapal. Yang kayak apa itu, Pak? Yang namanya crane kapal ya. Kawan-kawan semua, para pemilik kapal, para praktisi, para kapten kapal, para perwira-perwira dek atau operator kapal ya. Yang dimaksud dengan crane kapal adalah alat angkat yang ditempatkan di atas kapal. Aneh ya, semua kalau gitu di atas kapal disebut alat angkat, crane kapal, Pak. Ya, tetapi masih ada komanya.
Komanya adalah ditujukan untuk penanganan muatan kapal, ship cargo. Jadi yang cargo crane atau crane kapal ini gunanya hanya satu, yaitu untuk melakukan penanganan muatan kapal. Misalnya muatan solid, kapal carrier, ngangkut batu bara, ya, biji besi, biji timah, ore carrier, ya, itu namanya crane kapal, ya. Karena hanya untuk muatannya dia sendiri, ya. Baik di luar kapal, ya, dari luar kapal masuk ke dalam kapal, atau dari kapal ke luar kapal, itu disebut namanya crane kapal. Crane kapal, ingat, crane kapal itu hanya untuk menangani muatan. Tidak saja dari kapal, dari luar ke kapal, bahkan dari kapal langsung ke pelabuhan. Taruh kata kita ke Tanjung Priok, ada kapal yang melakukan cargo handling, tapi menggunakan crane-nya, ditaruh di pelabuhan, maka itu disebut crane kapal. Pak, kalau yang ada di pelabuhan itu besar, itu dari kapal masuk ke pelabuhan, itu bukan disebut dengan crane kapal. Jadi ini harus diperhatikan. Ya, klausulnya harus diperhatikan. Ini terkait dengan sertifikasi. Kemudian di perairan yang tenang, yang misalnya di pelabuhan, daerah buoy, ya, dilakukan cargo handling di daerah buoy, tapi di atas kapal crane-nya ini, itu juga disebut sebagai crane kapal. Ship to ship transfer menggunakan crane kapal, itu disebut dengan crane kapal, ya. Nah, ini sudah mulai jelas bahwa yang dimaksud dengan crane kapal itu adalah itu. Baik itu posisi kapal ada di pelabuhan maupun posisi kapal ada di laut, asal itu hanya untuk pemuatan, ya, transfer muatan, atau transfer muatan dari kapal ke kapal, atau transfer muatan ke pelabuhan ke kapal, itu disebut dengan crane kapal. Sudah jelas nomor satu ini, ya. Semoga Sinau Kapal, program Sinau Kapal ini bisa menjadi channel untuk belajar bagi para pemula yang ingin menggeluti bidang perkapalan, ya. Yang kedua, itu tadi yang pertama. Yang kedua disebut dengan offshore crane. Nah, kembali lagi, beda sertifikasi antara crane kapal dengan offshore crane, ya. Atau disingkat, diistilahkan kalau bahasa lapangan itu derek lepas pantai. Derek lepas pantai. Wah, itu. Yang kayak apa itu, Pak? Yang dimaksud dengan offshore crane adalah alat angkat sama ditempatkan di atas kapal, ya. Alat angkat itu di atas, ya, untuk penanganan di luar kapal saat di laut. Jadi ternyata alat itu digunakan untuk penanganan muatan, bukan muatan dia, bukan muatan kapal tersebut, tapi memindahkan muatan dengan muatan dari titik ke titik, ya, misalnya dari laut masuk ke kapal, ya, atau dari kapal ke kapal lain, tapi menggunakan crane yang terapung. Nah, crane ini disebut sebagai offshore crane. Biasanya ini ada bisnisnya. Offshore crane ini bisnis dari yang cukup luar biasa. Karena kadang-kadang kapal tidak mempunyai crane, dibutuhkan namanya offshore crane, ya. Offshore crane. Nah, ini bisnis.
bisnis tersendiri. Jadi jangan khawatir kalau kapal tidak mempunyai crane di atas kapalnya, tidak punya crane kapal. Kapal tersebut bisa menyewa yang namanya disebut offshore crane atau crane terapung. Ya, crane terapung. Kita bisa melihat ya, crane terapung itu biasanya ditempatkan di tongkang besar, ya, tongkang besar. Tongkang besar, kemudian crane-nya biasanya mempunyai kapasitas bervariasi, ada sedang, ada kecil, ada besar. Itu disebut dengan offshore crane, ya. Nah, itu berbeda. Kalau di offshore itu kan ada namanya sudut-sudut kemiringan, ya. Dalam menangani beban-beban kapal itu terbagi-bagi, ya. Beban kapal itu sangat terbagi-bagi, seperti yang video kami sebelumnya mengenai pembagian beban-beban kapal, beban-beban crane itu apa saja. Nanti akan kita bahas tersendiri lagi mengenai beban-beban yang mengena, ya, mengena pada crane kapal. Crane itu bebannya pasti mengarah ke vertikal ke bawah. Beban namanya berat, ya, mengangkat itu dari bawah ke atas. Nah, ini bebannya gayanya menghadap ke bawah, ke titik gravitasi bumi. Jadi sudah tahu dua jenis namanya crane. Yang pertama lah crane kapal, yang kedua adalah offshore crane atau crane lepas pantai atau derek lepas pantai. Ada dua sertifikasinya, ya. Yang ketiga, jenisnya disebut industrial crane. Nah, tadi kita berbicara mengenai pelabuhan. Ada satu kasus di pelabuhan pengadaan crane pelabuhan. Crane pelabuhan ini disebut dengan industrial crane, ya, industrial crane. Jadi kita harus bisa membedakan apa itu crane kapal dan crane offshore. Industrial crane tidak ada pada dua-duanya ini, tetapi biasanya selain crane kapal dan selain offshore itu disebut industrial crane. Industrial bisa jadi pelabuhan, bisa jadi manufacturer, bisa menjadi lokasi tertentu, itu disebut industrial crane, ya. Alat angkat ini biasanya letaknya bukan di laut, ya, bukan di laut, tetapi di daratan. Letaknya ini di daratan. Kalau ataupun di laut lepas biasanya ada pulau yang mempunyai crane tersendiri. Dan crane ini termasuk dalam kategori yang disebut biasanya crane besar, ya, crane pelabuhan. Milik pelabuhan ini. Kawan-kawan semua, jadi ada 3 jenis crane. Ada 3 jenis crane. Namun saya menemukan beberapa lagi yang cuman itu menurut saya masih masuk di dalam salah satu crane itu. Contohnya misalnya bagaimana ada namanya pipeline, ya. Pipeline itu adalah pipa-pipa yang ditempatkan di dasar laut atau hose selang yang ditaruh di dasar laut. Itu menggunakan satu kapal dan kapalnya mempunyai yang disebut dengan crane, ya. Nah, karena ini tidak untuk muatannya dia, tapi untuk bertugas atau yang memberikan jasa, maka derek penanganan selang yang dimaksud untuk operasi di luar geladak di laut terbuka, karena dia jasanya, ya, jasanya itu dia namanya jasa. Dia mungkin mengangkut selang itu di atas kapalnya, kemudian dilakukan pipeline.
tapi menggunakan kerennya dia. Nah, kren yang dipasangkan di kapal yang demikian ini dikategorikan bukan masuk offshore crane, tetapi dikategorikan sebagai kargo atau crane kapal, karena selang atau pipa ataupun apapun yang ditaruh di supply vessel, misalnya supply vessel itu mempunyai crane, ya, supply vessel mempunyai crane. Lah, crane itu mengangkut muatannya ditaruh di tempat lain untuk offshore. Itu bukan offshore tapi disebut crane kapal. Jadi harus bisa membedakan, ya, harus bisa membedakan. Crane yang dimaksud untuk operasi dari kapal dikondisikan, misalnya crane-nya jenisnya berbeda, ya, tetapi dikondisikan ditaruh di kapal, ya, tapi untuk kepentingan jasa. Nah, itu disebut namanya kita sebut sebagai crane kapal, ya. Kawan-kawan semua, seperti kita ketahui bersama bahwa kenapa kok harus saya sampaikan seperti ini? Karena dalam sertifikasi, ya, dalam sertifikasi crane tersebut itu membedakan antara crane kapal, kemudian offshore crane, dan industrial crane. Sertifikatnya berbeda-beda. Tata cara memberikan pemeriksaannya juga berbeda-beda. Materialnya pun kadang juga berbeda-beda. Perlakuannya pun juga berbeda-beda. Beban yang diterima pun juga berbeda-beda. Kalau yang di darat tadi pasti tidak ada unsur healing, ya, tidak ada unsur trim, ya. Suatu crane ditempatkan di kapal, bila kapalnya mengalami miring, maka tidak saja komponen gaya vertikal, tapi ada namanya gaya horizontal. Karena komponennya sudah berpindah, ada sudutnya. Jadi ada komponen vertikal dan komponen horizontal. Bahkan ada komponen angin, ya, beroperasi tanpa angin dan beroperasi dengan angin. Nah, nanti ada namanya sesi tersendiri, yaitu terkait dengan beban-beban utama, ya, beban-beban pokok yang menimpa atau dikenakan pada crane tersebut. Demikian kawan-kawan, lebih kurangnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video singkat ini bisa menjadikan bekal kita sebagai owner surveyor, sebagai pemilik kapal, operator kapal, kapten maupun koordinator kapal, bahkan pihak-pihak lain yang terkait dengan asuransi kapal, asuransi crane kapal. Nah, kalau tidak, itu kita tidak bisa membedakan, tidak bisa melakukan rating terhadap crane tersebut. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.